Di setiap arc-nya, Bobo Boy pasti selalu bertemu dengan pihak musuh yang menjadi lawan bagi Bobo Boy dan kawan-kawan dalam menggapai tujuannya. Sehingga di konten kali ini, Nat ingin merangkum musuh-musuh yang selama ini Bobo Boy hadapi di Bobo Boy Galaxy musim 2. Catatan, daftar ini Nat ambil dari penayangan Bobo Boy Galaxy Sorry sampai Bobo Boy Galaxy Kentar. Dan ini tuh tidak termasuk arc tahun depan, yaitu Baraju. Oke? Jadi, daripada kelamaan di intronya, langsung saja kita mulai. Bobo Boy Galaxy Gentar episode 1 terbaru, musuh-musuh Bobo Boy di musim kedua, part 1. Let's check this out. Yeay! 1. Adudu dan Pro. Debut di Bobo Boy Galaxy Sorry episode 1, Adudu dan Pro menjadi antagonis pertama yang berkonfrontasi dengan Bobo Boy di musim keduanya. Namun sebenarnya Adudu ini bisa dibilang karakter anti-hero juga. Hal ini dikarenakan walaupun Adudu ini sering cenderung bertindak sebagai villain, akan tetapi tak jarang Adudu itu sering bekerja sama dengan Bobo Boy. Bahkan beberapa kali ia tuh berpihak kepada Bobo Boy. Untuk kekuatan tempur gak perlu diragukan lagi. Hal ini dikarenakan sekarang Adudu memiliki skill bertarung yang sangat hebat, hasil training dari Tsukasa. Selain itu, kini power Adudu juga bisa dibilang setara dengan kuasa elemental tahap kedua. Dan lebih GG-nya lagi, Adudu benar-benar menggunakan kekuatan fisik dan kecerdasannya secara balance tanpa bantuan dan kekuatan dari power Spera. Ditambah, Probe juga kan masih ada, dan dia tuh berstatus sebagai obat tempur dengan berbagai teknologi canggih yang dimilikinya sehingga fleksibel ketika bertarung. 2. Quali. Debut di Bobo Boy Galaxy Sorry episode 2, Quali menjadi antagonis baru pertama yang berkonfrontasi dengan Bobo Boy di musim 2. Namun, walaupun sempat bersih tegang dengan Bobo Boy saat perebutan bahan masakan dan lomba memasak untuk mendapatkan pengakuan dari guru baru, akan tetapi setelah masalah mereka selesai, kini justru Quali diajak bergabung bersama squad Bobo Boy menjadi anggota Tapops sambil mencari bahan masakan yang langka. Untuk kekuatan tempur, Quali ini memiliki gaya bertarungnya sendiri yang unik. Hal ini dikarenakan Quali bertarung dengan menggunakan alat-alat masak dan bahan-bahan masakan, sehingga hal ini menjadi ciri khasnya sendiri ketika bertarung. Ya walaupun dalam cerita versi animasi, potensi kekuatan tempur Quali belum diperlihatkan sepenuhnya. Akan tetapi, meski tidak sekuat Bobo Boy, Quali masih bisa membuat Bobo Boy kerepotan dengan teknik bertarungnya yang unik. Dan Quali juga bisa dibilang fighter support yang cukup kuat dan bertarung tanpa power Spera. 3. Tumbusor. Debut di Bobo Boy Galaxy Sorry episode 4, Tumbusor merupakan sejenis tumbuhan yang berevolusi menjadi sangat buas seperti dinosaur. Namun sebenarnya misteri dari asal-usul Tumbusor ini masih jadi tanda tanya. Hal ini dikarenakan di planet Kadruax yang sebelumnya gersang kini disuburkan oleh Parsibot, dan semenjak planet Kadruax suburlah para Tumbusor mulai bermunculan tanpa tahu dari mana asal mereka. Untuk kekuatan tempur gak perlu diragukan lagi. Hal ini dikarenakan Tumbusor ini memiliki beberapa jenis yang berbeda-beda, dimulai dari Tumbusor biasa yang memiliki ukuran lebih kecil namun memiliki kelincahan, dan mereka itu punya sifat selalu bergerombol ketika berburu. Berikutnya ada Tumbusor Rex yang merupakan evolusi dari Tumbusor yang punya ukuran jauh lebih besar dan lebih kuat. Berikutnya ada Alpha Jumbotron yang memiliki ukuran luar biasa besar yang punya daya hancur yang lebih tinggi karena ukurannya yang memang super jumbo. 4. Wak Baja. Debut di Bobo Boy Galaxy Sorry episode kelima, Wak Baja merupakan penduduk asli planet Kadruax yang jauh sebelum planet Kadruax menjadi subur seperti sekarang. Namun, walaupun dirumorkan melakukan kanibalisme terhadap pengunjung planet, nyatanya Wak Baja tidak pernah memakan para pengunjung yang mengunjungi planet Kadruax. Melainkan, para Wak Baja sering menjadikan pengunjung planet Kadruax sebagai pupuk hutan Kadruax yang merupakan alpha Tumbusor dengan ukuran super besar. Untuk kekuatan tempur, ya kita juga kurang tahu sih. Hal ini dikarenakan kita tidak pernah melihat para Wak Baja bertarung dengan sungguh-sungguh ataupun serius. Mengingat aslinya para Wak Baja ini hanya ingin bertahan hidup di planet Kadruax yang keras. Namun melihat badan mereka yang berotot dan topeng setelah mereka, sepertinya Wak Baja juga petarung yang sangat kuat. Itu
karena mereka mampu menjinakkan para tumusor. Ditambah, hutan Kadroax juga tidak memiliki niatan untuk menyenangi mereka. 5. Maripos. Debut di Boboiboy Galaxy Windara episode 1, Maripos menjadi antagonis yang berusaha menguji kuasa elemental angin milik Boboiboy. Namun sebenarnya, Maripos adalah tangan kanan dari Putri yang sengaja dikirim. Hal ini dikarenakan saat itu Putri sangat membutuhkan kuasa elemental biyungnya kembali. Dan dia tuh penasaran dengan sosok Boboiboy yang berhasil mengalahkan Rataka, si pengguna kuasa elemental legenda. Untuk kekuatan tempur, gak perlu diragukan lagi. Hal ini dikarenakan Maripos itu memiliki skill bertarung yang sangat hebat sebagai salah satu tangan kanan Putri. Selain itu, Maripos juga merupakan seorang fighter mage yang mengandalkan skill manipulasi ilusi untuk mengelabui musuhnya. Sehingga Maripos itu merupakan lawan yang sangat tangguh dalam pertarungan, yang bahkan dia itu bisa mengalahkan Feng dengan sangat mudah. Fun fact-nya, Maripos ini merupakan mentor dari Hangkasa di zaman dulu, pada saat Hangkasa masih muda. 6. Jenderal Sibella. Debut di Boboiboy Galaxy Windara episode 2, Sibella diceritakan sebagai jenderal utusan Ramos untuk menjemput Putri ke istana Kokuri. Namun sebenarnya, Sibella merupakan salah satu jenderal yang berkhianat. Hal ini dikarenakan Sibella terlihat mengambil bagian penting dalam kudeta kepemimpinan Putri di Panik Windara, sehingga Sibella berhasil menjadi salah satu tangan kanan Ramos dengan kekuatan tempur terkuat dibandingkan dengan jenderal yang lain. Untuk kekuatan tempur, gak perlu diragukan lagi. Hal ini dikarenakan Sibella merupakan alien manusia serangga dengan basic serangga belalang sembah atau mantis yang memiliki kecepatan serangan. Hal ini terrealisasikan dengan Jenderal Sibella yang mengandalkan serangan cepatnya saat bertarung, yang bahkan Sibella itu mampu menahan gabungan serangan dari Yaya dan Ying dengan sangat mudah, dan bahkan Sibella beberapa kali berhasil menghindar dari serangan-serangan Boboiboy Supra yang sangat cepat, sehingga wajarlah dia menjadi jenderal terkuat milik Ramos. Dikarenakan karakter musuhnya emang masih banyak, jadi kita putuskan bakal membawanya ke part kedua. Oke? Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan juga tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato gozaimashita, mata nih, bye. Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah tamu mendayu serta diramu. Yes! Yes! Jadikan hanya aku satu